puasa. Jadi di sini strict kan, as you know, di sini Islam strict gitu. Muka kita dipakai untuk ngejudge lo tuh Islam apa bukan. Ini jadi beda aturannya sama di Jakarta. Lu jangan samain sama Indonesia ya. Di sini puasa di Malaysia itu memanglah berat. Orang Tajikistan puasa berapa lama? Macam dekat Malaysia, kita puasa dari pukul 6 pagi. Orang muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan, Cuk, ketika bulan puasa. Pamanku ditolak untuk makan dine-in di sebuah restoran saat bulan puasa di Malaysia. Dah kaget banget waktu aku. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian tetap senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. And gong si faca ya, Happy Chinese New Year. Dan juga esoknya harinya lagi itu ada puasa hari pertama. Oke, sebelum kita bercuti, kita masih sempat lagi sebelum editor saya nak bercuti, dia mau puasa awal puasa. Meriahlah sungguh di Malaysia ini ya. Oke teman-teman, nah di Malaysia ini ya, kalau cuti-cuti macam ni itu bukan hanya macam Chinese New Year, bukan hanya Chinese saja yang bercuti. Satu Malaysia ikut jalan-jalan, ikut holiday ya. Betul tak? Melayu lah pergi juga jalan-jalan. Cina ya, kita dengan family. India juga pergi happy bersama lah satu Malaysia. Nah itu yang mantapnya. Oke teman-teman, cakap-cakap pasal puasa ya. Nah kita akan reactionkan beberapa video tentang puasa di Malaysia ini. Ternyata tak sama dengan puasa yang ada di Indonesia. Oke, so jom kita tonton video ini dulu ya, supaya nanti teman-teman Indonesia mau datang ke sini tuh, oh ternyata gini, jadi tak terkejut lagi. Ngerti? Kita tonton videonya. Jom. hai, baru mau puasa ya. Gue mau ngonten dikit mengenai puasa. Jadi di sini strict kan, as you know, di sini Islam strict gitu. Muka kita dipakai untuk ngejudge lo tuh Islam apa bukan. Ini serius, gak bohong. Jadi beda aturannya sama di Jakarta. Lu jangan samain sama Indonesia ya. Di sini kalau muka-muka kayak kita, kayak gua, muka Melayu begini, muka Malaysia gitu, muka Indonesia gitu kan, muka-muka Islam kayak gini, itu nggak bakalan boleh menyentuh atau mendatangi restoran gitu. Kenapa? Yes, karena nggak boleh kalau puasa-puasa orang kayak gua gini mendatangi restoran. Lu mau buka puasa gitu ya nggak boleh gitu. Tapi again, yang namanya bisnis, yang namanya owner gitu pasti kan pengen punya customer gitu, nggak mungkin customer diusir kan, pengen sih gitu. Cuman ada business owner yang kayak ya udahlah demi duit gitu, boleh-boleh aja. Ada yang kayak demi reputasi, karena katanya kalau misalkan dia ketangkep basah untuk menyelundupkan orang Melayu nggak puasa, dia restorannya yang kena masalah gitu. Oleh siapa? Oleh kalau nggak salah namanya Jais, correct me if I'm wrong, namanya Jabatan Agama Islam Selangor, I'm not sure. Tapi pokoknya intinya muka-muka kayak kita gini nggak boleh makan di tengah hari. Ibaratnya kalau di Jakarta banyak aja muka-muka kayak kita gini makan di warteg gitu kan, siang-siang gitu kan. Nah, di sini nggak boleh guys gitu. Tapi kalau muka-muka India, muka Cina gitu itu nggak apa-apa. Kayak mereka nggak, oke, you're not Islam kok gitu. Tapi kalau muka-muka kayak gue itu udah pasti kayak, waktu itu gue pernah nganterin kawan gue doang muka Cina gitu kan. Terus dia bilang, sorry, kawan you boleh masuk, you tak boleh, you tunggu sini aja. Hah? Kenapa nggak boleh gitu? Tak boleh, sebab you Islam kan gitu. Tapi padahal kalau misalkan mau ngebohong, bisa aja ngebohong karena paspor kita kagak ada agamanya gitu ya kan. Tapi itu kalau lo mau bohong lah. Tapi gue nggak mau bohong. Terus kata gue, udah, gue tunggu di luar ya gitu. Gitu guys. Jadi intinya di sini strict. Jangan subah dengan geng plastik Ramadan hitam. bakal menjelang tidak lama lagi. Sehubungan itu, peniaga makanan khususnya yang beragama Islam diingatkan tidak bersubahat dengan geng plastik hitam. Ya. Oke. Jadi puasa di Malaysia itu memanglah berat. Oke, jadi sebelum nyampe Mundilan kita transit dulu ya. Nah, di sini saya akan cerita bahwa puasa terindah terbaik itu memanglah di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, di sini puasa itu dimulainya itu dari waktu jam 6 pagi. Tadi malam saya sahur, saya nunggu, ternyata jam 6 pagi itu baru adzan. Jadi sahurnya kegasian. Yang alhasil bisa kalian tebak sendiri. Jam buka puasa di sini itu jam 7:30.
Mungkin kalian di Indonesia sekarang udah ada yang buka, tapi di sini masih terang benderang ya. Nah, kalian lihat masih terang benderang. Dan di sini panasnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jauh lebih panas daripada kita yang ada di Jawa, itu tidak sepanas di sini. Tadi saya habis pergi ke bengkel tempat ini apa, Bang Fajli ya. Di sana itu pun wah, panasnya luar biasa seperti sedang di sauna. Dan di sini itu ada namanya jaim. Jaim itu semacam polisi yang melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak puasa. Dan tadi saya ngobrol dengan Bang Fajli, kalau misalkan orang tertangkap tidak puasa, apa yang akan terjadi? Yaitu pertama, orang tersebut akan ditangkap. Setelah ditangkap, nanti akan ada semacam sidang, mengaku dia tidak puasa. Nah, nanti udah itu masih didenda. Dendanya itu cukup lumayan, sekitar 1.000 ringgit. Di sini tidak ada war takjil. Ya, tidak seasik kalau di Indonesia ya. Jadi di sini kalau ada orang jualan takjil siang-siang itu pasti nanti digerebek sama jaim. Oke teman-teman, nah itu tadi ya katanya puasa di Malaysia dan di Indonesia ya. Oke, nah saya sebagai non-muslim pun, saya pun ada tengok juga ya. Kalau di Malaysia biasanya restoran itu tidak dibenarkan dine in ya kan, betul tak? Kalau untuk yang muslim misalnya kan ada juga yang tak puasa, misalnya kalau untuk perempuan kan ada hari-hari tertentu dia orang tak puasa, betul? So tapi tidak dibenarkan juga saya tengok kan makan dekat tempat. Boleh juga bungkus tapau ya ke rumah makan gitu. Oke, so ya itulah yang menurut saya tengok. Dan tadi kata abang ini kalau di Indonesia boleh saja ya. Kenapa boleh pula kan? Sebenarnya kita pun sebagai non-muslim pun menghargai. Banyak juga yang tak mau makan di tempat karena kita tahu kawan kita pun sedang berpuasa. Oke, so, ya gitu. Bagaimana pendapat Anda teman-teman? Tapi kalau untuk saya ada tengok kan restoran-restoran yang non-muslim macam Cina restoran ya, itu boleh saja buka. Tak ada larangan di sini. Nah, kalau di Indonesia ya, saya ada tengok banyak kali restoran ataupun kedai-kedai warung-warung yang non-muslim tak ada langsung yang campuran itu. Muslim ke non-muslim boleh makan, yang memang pure kedai non-muslim saya tengok banyak yang disuruh tutup, bahkan ditutupnya bukan disaman ya, dipaksa. Sampai datang beramai-ramai mereka suruh tutup paksa gitu, padahal tak ada sangkut paut dengan puasa ini. Gimana tanggapan korang macam itu? Dan kalau di Malaysia tak kisahlah kalau kamu non-muslim, restoran non-muslim, boleh je kan. Okay, so boleh berikan pendapat anda di ruang komen ya. Dan satu lagi yang saya tengokkan, kalau di Malaysia banyak yang katakan itu puasanya lebih lama daripada di Indonesia. Betul ke tu korang? Saya pun ada juga pernah coba puasa ya. Puasa ini bagus tau untuk kesihatan. Itu yang mantapnya. Oke teman-teman, so jom kita lanjut lagi. Satu hal yang gue syukuri ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di Kuala Lumpur untuk pertama kalinya ialah ternyata culture-nya nggak terlalu berbeda dengan Indonesia. Ya tetap ada sedikit perbedaan sih, cuman nggak terlalu signifikan. Inilah perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia, khususnya Kuala Lumpur dan Jakarta. Karena zona waktu di Malaysia itu lebih cepat 1 jam dibanding Indonesia bagian barat, jadi sahurnya itu bisa agak lama, bahkan subuhnya aja atau imsak di jam 6:05 guys. Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia itu juga ada yang namanya war takjil. Cuman khususnya di Kuala Lumpur gue ngerasa puas banget karena banyak banget bazar pasar Ramadan yang lengkap dan keren-keren di sini guys. Everything is well prepared and looks tidy here. Yang bikin lebih bersyukur lagi di sini, hampir semua masjid itu berbagi menu berbuka puasa gratis, mulai dari nasi, minuman, buah-buahan, semuanya lengkap. So I'm feeling blessed and alhamdulillah here.
Plus adalah waktu berbuka puasanya yang pasti lebih lama 1 jam dibanding waktu Indonesia Barat. Di sini buka puasanya itu di sekitar jam 19.25-an guys. Apa aja sih perbedaan puasa di Malaysia dan di Indonesia? Nah, kalian pernah bingung gak sih gimana sih puasa di Malaysia dan Indonesia? Yang pertama untuk waktu puasanya. Di Indonesia waktu buka puasa biasanya lebih panjang karena letak geografis kita yang lebih luas. Sedangkan di Malaysia karena lebih dekat dengan garis khatulistiwa, waktu puasa mereka agak sedikit lebih pendek. Namun kadang Malaysia tuh punya waktu buka puasa yang lebih awal loh. Selama ini buat kalian yang orang Indonesia tinggal di Malaysia ngerasa gak sih? Tulis di komen dong, bener gak sih? Nah, buat yang kedua yaitu makanan sahur dan buka puasanya. Nah, untuk sahur di Indonesia kita sering makan nasi goreng, soto, sate ayam. Bahkan kalau lagi males-malesnya sahur itu tuh biasanya cuma makan mie instan aja. Ada yang begitu nggak? Kalau di Malaysia menu sahur mereka bisa beda. Seringkali dengan roti canai atau nasi lemak. Tapi tergantung ya, biasanya juga ada yang masak sih kayak makanan-makanan khas Malaysia juga. Bahkan kalau lagi males di Malaysia itu ada namanya kedai mama yang dimana bukanya tuh 24 jam. Jadi kalau misalnya lagi males untuk masak sahur, tinggal datang aja ke kedai mama. Biasanya tuh banyak banget kedai mama di area sekitar Malaysia. Tinggal pilih aja mau yang di mana. Sedangkan buat buka puasanya di Indonesia terkenal dengan kolak atau es buah. Nah, kalau di Malaysia biasanya kita beli tuh di bazar-bazar Ramadan gitu. Banyak banget deh tuh pilihan. Yang ketiga, adanya tradisi dan kegiatan selama Ramadan. Di Indonesia ada tradisi takjil seperti pasar Ramadan dan juga mudik untuk kumpul dengan keluarga di kampung. Kalau di Malaysia mereka juga punya bazar Ramadan yang terkenal banget. Kayaknya setiap sudut Malaysia ada deh bazar Ramadan. Dan tradisi terawih di masjid lebih ramai dengan banyaknya jamaah. Udah gitu ada tradisi yang namanya moreh, yang dimana tradisi setelah sholat terawih gitu. Oh iya, di Malaysia juga ada tradisi namanya balik kampung, tapi lebih jarang karena penduduknya terbesar di satu negara. Nah, itu dia perbedaan puasa di Malaysia dan di Indonesia. Sebenarnya sih sama aja ya perbedaannya. Walaupun ada perbedaan, intinya Ramadan adalah bulan penuh berkah. Jadi mau di mana aja tetap semangat dan jaga ibadah kita ya. See you, bye-bye. Ternyata orang muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan cok ketika bulan puasa. Jadi kami kemarin baru nyampe di Indonesia, di Malaysia dari Indonesia kan. Pas kami nyampe otomatis kami nggak puasa kan karena kami musafir. Bukan masalah musafir sih, imannya nggak tebel sih, masih tipis sih, nggak kuat imannya. Jadi kami beli makanan, habis kami beli makanan dan kami order makanan itu kan. Pas kami order katanya gini, kamu muslim atau bukan? Kata yang penjualnya. Kami bilang kami muslim. Nah kalau muslim nggak boleh beli di sini katanya. Nanti kena saman, karena kami kena saman. Maksudnya kan saman itu kayak dikena denda sih kalau di Indonesia ya. Jadi masya Allah gitu. Aturan di sini luar biasa, sangat menghargai muslim gitu kan. Keren banget sumpah. Orang Tajikistan puasa berapa lama? Macam dekat Malaysia, kita puasa dari pukul 6 pagi sampai 7.30 malam kan, dalam lebih kurang 13,5 jam. Dekat Tajikistan pula, dapat puasa dari pukul 4 lebih pagi sampailah 6 lebih hampir pukul 7. So lebih kurang 14 jam lebih, kadang-kadang boleh mencecah 15 jam. Agak-agak boleh tahan tak puasa dekat Tajikistan? Pengalamanku ditolak untuk makan dine-in di sebuah restoran saat bulan puasa di Malaysia. Dah kaget banget waktu aku pertama kali ya pindah dari Indonesia ke Malaysia. Waktu itu di bulan puasa tahun lalu. Terus waktu siang-siang saya lagi haid, kebetulan nggak puasa, tapi nggak masak. Saya pergi ke mall gitu ya, mau makan di restoran. Pas saya order, saya bilang mau dine in, ternyata tidak boleh dine in. Jadi akhirnya saya harus membungkus makanannya dan tetap makannya di rumah. Nah ini satu hal yang berbeda ya teman-teman dari Indonesia. Kalau dulu saya di Surabaya di Indonesia, pas lagi bulan puasa tapi saya lagi berhalangan datang bulan, saya makan di restoran, di mall, itu ya nggak apa-apa gitu ya. Aman-aman aja, nggak disuruh bungkus atau apa, boleh makan di tempat. Tapi di Malaysia ternyata disarankan untuk take away alias membawa pulang. Kalau untuk yang non muslim nggak apa-apa, tetap aja bisa kok makan di restoran selama bulan puasa, mau siang hari itu nggak apa-apa. Jadi disarankan hanya untuk yang muslim aja. Oke teman-teman, nah tadi itu beberapa info katanya ya daripada orang Indonesia yang dia tengok beda daripada di Indonesia dan Malaysia gitu. Oke,
kakak itu tadi ditolak dine in di salah satu restoran di Malaysia ini disebabkan ya dia pun tengah berhalangan ya, perempuan. Jadi dia ditolak supaya makan di situ. Nah, sedangkan padahal non-muslim pun banyak juga yang menghargai, tak mau makan di tempat kan. Ya, ada saya tengok banyak yang ada kawan dia orang Malaysia, orang Melayu, mereka pun sangat menghargai, takut nanti mereka puasa gitu. Tapi kenapa pula muslim ya, kata kakak itu tadi, dia mau dine in di restoran itu ya. Padahal ya dia tahu sedang puasa. Disebabkan ya di Indonesia mungkin boleh di sana makan. Mungkin kalau dicek ya dikatakan alasannya boleh saja dine in. Gitu. Tapi kalau menurut saya kan kita lebih menghargai lah orang yang sedang puasa gitu. Sedangkan non muslim saja menghargai, kan apatah lagi yang muslim, betul tak? Gitu. Oke, satu hal yang tadi itu tentang puasa dekat Tajikistan. Wow, lama juga ya puasa dekat sana. Di Indonesia pun tadi katakan di Malaysia lama, ternyata di Tajikistan lagi lama. Atau ada negara lain yang lagi lama. Wow, terbaik ya. Sehari pun ada pernah coba puasa ya. Terkadang ya saya pun salut kepada kalian yang berpuasa ya. Boleh tahan gitu. Tahan bukan hanya soal makanan ya, tahan kita mengata lah, tahan kita berbuat dosa lah. Bagus, melatih supaya kita jadi baik gitu. Oke, nah satu hal yang di Malaysia ini yang bestnya ketika puasa, Sari pun suka, di sini ada bazar Ramadan ya. Jadi kalau pukul-pukul 6 gitu, pukul 5 dah start juga kan. Sudah buka lah itu bazar. Time itu ya 2 tahun yang lepas ya. Itu yang membuat saya berisi ya. Selalu pergi sana, semua pun nak dibeli. Tengok, sedap nih, beli. Tengok, wah, menggoda nih, beli. Terkadang dekat bazar Ramadan itu tak kita jumpai makanan itu dekat pasar malam. Betul. So, time puasa saja kita boleh menikmati. Jadi apatah lagi ya kena beli ya. Nah, gitu. Tapi tadi ada dikatakan kan kalau di Indonesia namanya war takjil. Takjil itu juadah berbuka puasa. Di sana ada juga macam itu, bukan hanya muslim tapi non muslim juga serbu untuk beli makanan. Sama juga dekat Malaysia sebenarnya kan, dekat bazar. Tapi bezanya kalau di Malaysia ada bazarnya satu tempat. Nah, itu bagusnya. Tapi kalau di Indonesia dekat tepi-tepi jalan dia buat. Dekat tepi-tepi jalan. Mereka letak, mereka jual gitu. Tapi kalau Malaysia ada tempatnya khusus untuk jualan bazar Ramadan. Nah, gitu. Oke, so sama juga di sini semua kaum, semua bangsa pun pergi juga ke sana kan, beli makanan. Oke, so ya, gimana perasaan korang teman-teman? Nah, dah nak puasa nih ya. Sama-sama pula ya, Chinese New Year raya pertama, raya kedua kita Chinese New Year, dekat situlah puasa. Oke, so teman-teman, gitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga support kalian sampai saat ini ya. Thank you so much. Sekali lagi Happy Chinese New Year. Geng si bacai, sing nin kuai le. See you, bye bye.